Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik saja dan akan sehat selalu. Oke, jadi hari ini kita akan membahas materi tentang ornamentasi melodis dan ritmis dalam vokal solo atau tunggal. Tapi sebelum kita memulai materi hari ini, jangan lupa membaca doa terlebih dahulu dan jangan lupa siapkan buku catatan dan alat tulis. Untuk yang tidak memiliki buku paket, catat semua yang ada di materi yang Ibu kasih hari ini. Dan untuk yang punya buku paket, catat yang penting-penting aja yang tidak terdapat di buku paket. Oke? Jadi langsung aja kita ke materi yang pertama di dalam bab ini, yaitu konsep ornamentasi dalam seni musik. Nah, ornamentasi ini berasal dari bahasa Inggris ornamentation yang berarti penambahan ornamen atau hiasan. Ya, ornamentasi ini tidak mengubah melodi dan harmoni utama sebuah lagu. Jadi, seperti artinya, ornamentation itu adalah penambahan ornamen atau hiasan. Jadi tidak mengubah lagu aslinya. Ya, nada, melodi, dan harmoni utamanya itu tidak berubah sama sekali, hanya ditambahkan hiasan atau ornamen. Nah, ornamentasi ini terbagi menjadi dua, ada ornamentasi melodis dan juga ornamentasi ritmis. Kita langsung aja lanjut, ornamentasi melodis itu apa sih? Ornamentasi melodis itu adalah penambahan ornamen secara horizontal mengikuti garis melodi. Nah, ornamentasi melodis ini terbagi lagi nih menjadi beberapa jenis ya. Ada trill, ada morden, awas bukan modern tapi morden. Kemudian ada turn or gruppetto. Kemudian selanjutnya ada appoggiatura. Kemudian ada acciaccatura dan selanjutnya yang terakhir adalah cadenza. Kita lanjut lagi. Pengertian trill itu apa sih? Trill itu adalah pergantian yang cepat antara not dasar dan satu not di atasnya. Kemudian, ornamentasi yang kedua yaitu morden adalah getar nada yang terdiri atas not dasar dengan not di atas atau di bawah dan not dasar lagi. Kemudian ornamentasi melodis yang ketiga yaitu turn atau gruppetto, yaitu ini terbagi lagi ya menjadi dua. Turn ini terdiri atas not dasar, not di atasnya, dan not di bawahnya. Kemudian ada tanda gruppetto yang berada tepat di atas not dimainkan secepat mungkin yang dimulai pada not dasar. Sementara turn yang ditulis sesudah not dimainkan secepat mungkin sesudah not dasar. Kemudian ada ornamentasi melodis yang keempat yaitu appoggiatura, yakni hakikatnya appoggiatura ini adalah not dasar. Appoggiatura ini muncul dalam bentuk not yang bentuknya lebih kecil dari not dasar. Kemudian ada ornamentasi melodis yang kelima yaitu acciaccatura. Nah, acciaccatura ini mirip seperti appoggiatura. Bedanya apa? Bedanya acciaccatura ini diberi tambahan garis kecil menyilang pada tangkai notnya. Maksudnya gimana tuh, Bu? Nah, setelah ini ada contohnya. Oke, ini yang paling atas adalah contoh trill, ya. Kemudian yang di bawahnya adalah contoh dari mordens. Selanjutnya ada appoggiatura, di bawahnya acciaccatura, dan selanjutnya ada turns atau gruppetto. Lanjut lagi ke ornamentasi melodis yang terakhir yaitu cadenza. Nah, cadenza ini merupakan bagian karya musik yang disusun secara ornamental yang gemilang. Ya, jadi cadenza ini biasanya dimainkan pada akhir komposisi menjelang selesai. Jadi biasanya not cadenza ini dimainkan oleh pemain musik yang sudah profesional. Jadi mereka menunjukkan adanya improvisasi yang bagus sekali. Jadi berbeda dengan not-not sebelumnya ya. Cadenza ini sudah dimainkan oleh profesionalisme, seperti itu.
Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya yaitu ornamentasi harmonis. Tadi udah ornamentasi melodis, yang sekarang ornamentasi harmonis. Jadi ornamentasi melodis adalah penambahan ornamen secara vertikal mengikuti garis harmoni. Kalau melodis tadi kan penambahan ornamen secara horizontal ya. Kalau ornamentasi harmonis ini secara vertikal mengikuti garis harmoni. Ya, harmoni ini kita bisa bilang juga sebagai ritmis. Nah, di sini ada beberapa metode ornamentasi harmonis juga. Di antaranya ada ornamentasi akor dan juga ornamentasi irama. Tapi dua hal ini akan kita bahas secara mendalam di bab berikutnya, yaitu di bab 6. Ya, di bab ini kita nggak terlalu banyak ngebahas soal ornamentasi akor dan juga irama. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua, materi yang kedua yaitu teknik pengembangan ornamentasi dalam bentuk vokal solo atau tunggal. Nah, sebelumnya nih kalian harus tahu tujuan adanya ornamentasi ini apa sih? Tujuan adanya ornamentasi ini adalah untuk membuat lagu menjadi lebih hangat dan lebih kaya nuansa, tetapi tidak penuh dengan makna. Ya, ada beberapa jenis ornamentasi dalam seni vokal tunggal, di antaranya nanti berikutnya ya. Nah, di sini Ibu jelasin lagi sekali lagi. Jadi tujuannya ini adalah membuat lagu menjadi lebih hangat ya, bukan mengubah segala nada di dalam lagu tersebut. Misalnya, kalian menyanyikan satu lagu dengan nada yang sebetulnya dengan nada yang asli itu akan menjadi datar-datar saja. Misalnya, sampai kapan ku menunggumu. Nah, kalau kita improvisasi atau kita menggunakan ornamentasi, sampai kapan ku menunggumu. Nah, itu akan terdengar lebih hangat asal tidak too much ya, tidak berlebihan dan tidak mengubah nada asli lagunya, harmoni maupun melodi lagu aslinya, seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah ornamentasi harmoni, maaf, ini adalah jenis-jenis ornamentasi dalam seni vokal tunggal. Yang pertama yaitu distorsi, yaitu ornamentasi vokal dengan memanfaatkan vokal yang dibuat dengan kesan kasar seperti penyanyi rock. Ya, kalian pasti tahu lah ya beberapa penyanyi rock di Indonesia atau bahkan di luar negeri. Jadi itu adalah salah satu contoh dari seni vokal dengan ornamentasi distorsi. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada soft distortion, yaitu vokal yang lembut dan serak. Lembut tapi ada sedikit serak-seraknya, ada detail serak-seraknya. Contohnya siapa? Kalau di Indonesia kita punya Krisdayanti. Kalau di luar negeri kita punya Celine Dion, misalnya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu vibrato. Nah, vibrato ini adalah teknik yang dilakukan dengan mengatur gelombang vokal lembut yang mendalam. Misalnya, you're just too good to be true. Nah, di akhirnya itu ada apa namanya getaran atau gelombang vokal yang lembut dan mendalam. Biasanya vibrato ini dilakukan di ujung-ujung kalimat lagu, di ujung-ujung bait lagu yang sedikit panjang. Kalian pasti udah paham lah ya. Contohnya yang tadi Ibu berikan. Nah, kemudian di sini ada echo, yaitu cara bernyanyi dengan cara mendesah. Di Indonesia kita ada misalnya Pinkan Mambo. Sebagai kekasih yang tak dianggap aku hanya bisa mencoba mengalah. Nah, di akhirnya kalau kalian dengerin ada detailnya. Sebagai kekasih. Nah, seperti itu ada detail-detail mendesahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tremolo, yaitu getaran vokal yang lebih rapat seperti yang banyak dilakukan para penyanyi seriosa. Di Indonesia kita punya
Isyana Sarasvati misalnya ya. Wah, dia sangat-sangat amazing. Kalau kalian dengerin lagu-lagunya dia yang sekarang itu sudah banyak yang eee, nyanyinya itu dengan cara tremolo atau seriosanya ya. Mungkin waktu awal-awal dia debut di Indonesia itu, dia menciptakan lagu yang masih mengikuti era-era zaman sekarang atau bukan dengan karakter aslinya dia. Tapi lagu-lagu yang sekarang dia banyak menciptakan dengan, cara dengan teknik tremolo ini ya. Kita lanjut lagi ke slide selanjutnya ya. Ini ada falsetto atau kopstem, yaitu teknik yang sering disebut sebagai suara palsu. Wah, kenapa falsetto disebut sebagai suara palsu? Jadi ada ceritanya dulu ya. Pada zaman dahulu ada seorang pria yang ingin bernyanyi dengan suara wanita. Kenapa? Karena di zaman dahulu ada, apa ya namanya, jadi wanita itu dilarang untuk bernyanyi. Makanya seorang pria ini ingin bernyanyi dengan suara wanita. Itulah kenapa adanya falsetto atau kopstem ini. Kemudian yang terakhir adalah head voice. Head voice ini adalah suara kepala, ya, yaitu pada saat seseorang bernyanyi dengan suara yang cukup tinggi. Kita di Indonesia punya Agnes Monica, kita sebutnya sebagai Weasel Voice. Kalau kalian penasaran, kalian buka YouTube, kalian cari Weasel Voice. Gimana sih Weasel Voice itu? Atau kita biasa dengar itu Ariana Grande. Pokoknya kalau kalian dengar yang suaranya tinggi sekali ya, seperti orang teriak nyaring itu namanya visual voice atau head voice. Oh, di Indonesia kita punya lagi penyanyi, pendatang baru Lyodra. Dia sangat amazing juga, sangat luar biasa. Dia juga bisa menggunakan teknik head voice atau visual voice yang tadi Ibu, omongin ya. Oke, jadi hari ini cukup sampai sini dulu materi kita hari ini. Ini adalah quotes untuk penutup pelajaran kita bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Jadi, apapun keadaannya sekarang, jangan pernah bosan-bosan kalian untuk belajar. Pelajaran apapun itu, asal itu bermanfaat, belajarlah terus. Ya, kejarlah cita-cita kalian setinggi langit. Jadi kalau kalian terjatuh, kalian akan jatuh di bawah bantal-bantal. Ah, gimana tuh? Bener nggak Ibu ngomongnya? Oke, jadi pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Oke, jangan lupa diulang lagi kalau belum ngerti. Ya, sampai ketemu di minggu depan, di materi minggu depan. Jangan lupa setelah ini kalian cek WhatsApp atau cek GCR kalian. Oke, info selanjutnya akan Ibu berikan di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.